Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman yang bersumber dari hati yang melimpah dengan syukur dalam segala keadaan. Kiranya kegembiraan hakiki mewarnai kehidupan kita semua dalam minggu ini. Sebagaimana telah disampaikan kepada segenap warga jemaat melalui surat penggembalaan Majelis GKJ Sidomukti tertanggal 24 Juli 2020 bahwa Majelis GKJ Sidomukti akan kembali menyelenggarakan ibadah minggu di gedung gereja dimulai pada hari Minggu 30 Agustus 2020. Majelis sangat memahami kerinduan dan dorongan hati kita semua untuk bisa segera beribadah di gereja tanpa pembatasan termasuk pembatasan usia. Namun demikian, majelis memohon kiranya jemaat, khususnya para adiuswa, dapat memahami bahwa majelis bertanggung jawab penuh agar usia dengan resiko tinggi ini sungguh terlindungi dan terjaga dengan baik dari kemungkinan kontaminasi COVID-19. Kami semua sayang kepada orang tua dan para adiuswa. Selama masih diberlakukan ibadah minggu dengan pembatasan, maka ibadah online akan tetap disediakan untuk diikuti di rumah masing-masing. Majelis akan melakukan evaluasi setiap minggu guna meninjau kembali ketentuan pembatasan, terutama pembatasan usia, untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi. Majelis memohon kiranya segenap warga jemaat yang hendak mengikuti ibadah di gereja dengan segala keikhlasannya bersedia mematuhi semua ketentuan pembatasan ibadah. Meskipun ibadah tatap muka di gedung gereja telah dimulai kembali, namun semua aktivitas sekolah minggu, aktivitas kelompok atau wilayah, dan aktivitas komisi belum akan dimulai kembali sampai pemberitahuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Kini perkenankan kami sampaikan warta gereja Minggu 2 Agustus 2020. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima dan akan melayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Danar Wenda Surya Basuki, warga kelompok Markus wilayah 1, putra Bapak Puji Basuki dan Ibu YS Supriyanti, yang akan melangsungkan pernikahan dengan saudari Wulan Mutiara Kristi, warga kelompok Markus wilayah 1. Apabila setelah diwartakan dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan akan dilayankan pada hari Minggu 16 Agustus 2020 pukul 10 pagi, tempat GKJ Sidomukti Salatiga. Demikian kiranya warga jemaat mengetahui dan mohon doa restu. Demikianlah warta gereja pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2020. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah di pagi hari ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 295 bait pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mazmur 33 ayat 18 tertulis, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita sambut dengan kita naikkan pujian Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 5. Beri
Saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup ini berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun, kita sering tersesat manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk. Keserakahan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi dan berdoa memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita memasuki hidup yang baru kekal abadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatanmu yang menyapa kami umatmu demi Kristus Putramu, Juru Selamat dunia. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 127 bait 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan pujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Belas kasih Allah sungguh amat besar, melampaui segala pelanggaran dan dosa kita. Sebagaimana sabdanya yang menyatakan pengampunannya, tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya
kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan, sebagaimana juga sabdanya dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, marah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai ke dalam hati. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Kidung Jemaat 400 bait 1 dan 3. Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang semar, umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh, ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita memasuki bacaan sabda Tuhan di ibadah Minggu pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita memohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kini kami membuka hati kami ya Tuhan, bahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Kami sedia untuk Engkau taburi dengan sabda-Mu, agar kehidupan kami diterangi senantiasa oleh sabda-Mu. Demikian melalui hidup kami pun terpancarlah terang-Mu di sekeliling kami. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki. Jangan buat kami hanya menjadi pendengar, namun buatlah kami menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah ya Allah, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Dikau sabda Allah sejati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama.
Pergumulan Yakub dengan Allah. Pembacaan dari Kitab Kejadian bab 32 ayat 22 sampai 31. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia sedang bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan kepadaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan
Bacaan kedua. Pilihan atas Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 9 ayat 1 sampai 5. Roma 9 ayat 1 sampai 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki caranya sendiri untuk memproses kehidupannya. Masing-masing memiliki cara pandang, memiliki sudut pandang, memiliki perspektif terhadap sebuah realita. Cara pandang, sudut pandang, perspektif ini tentu akan sangat mempengaruhi bagaimana orang akan merespon sebuah realita kehidupannya. Bacaan Injil kita hari ini, Bapak Ibu, memberikan sebuah pesan belajar yang sangat bagus terhadap sebuah realita yang sedang dihadapi. Ada dua perspektif yang berbeda. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan perspektif para murid. Bagaimana perspektif para murid melihat realita? Realitas kumpulan orang banyak oleh para murid dilihat itu sebagai masalah. Kenapa? Hari sudah mulai malam. Tempat itu sunyi. Tidak ada yang bisa dimakan. Maka yang paling mudah buat para murid adalah suruhlah orang banyak itu pergi. Jadi bagi para murid begitu banyak orang, ini masalah ini. Tidak memungkinkan situasinya untuk memberi mereka makan. Sudah mulai malam, tempatnya sunyi, tidak ada yang bisa dimakan untuk sebegitu banyak orang. Dan lihat bagaimana lalu setelah itu para murid ingin menjauhkan realitas hidup manusia dari hadapan Tuhan Yesus. Masalah orang lapar bukan tanggung jawab mereka. Mereka memahami bahwa itu masing-masing, perutnya sendiri-sendiri. Dan itu oleh para murid ingin dijauhkan dari hadapan Yesus. Orang lapar itu bukan tanggung jawab mereka. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana para murid justru memulai merespon realita, merespon apa yang ada di depan mata, merespon apa yang ada itu mulai dengan masalah. Melihat sebagai masalah. Tidak heran kalau lalu mereka menjadi pesimis. Lihat bagaimana mereka mengatakan, hanya 5 roti dan 2 ikan. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Sehingga bisa dipahami kalau mereka lalu melihat semua itu hanya jalan buntu saja. Karena melihatnya masalah. Lalu mereka menjadi pesimis. Itu perspektif para murid, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bagaimana mereka melihat realitas dan lalu mereka merespon. Tapi mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus melihat dengan cara yang berbeda. Dalam perspektif Tuhan Yesus, realitas manusia orang lapar menghidupkan sebuah nilai tersendiri. Dan bagaimana Tuhan Yesus melihat banyak orang di sana. Dan ayat 14 mengatakan ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau para murid melihat orang banyak itu masalah, apalagi orang banyak yang lapar, Tuhan Yesus melihat justru realitas hidup lapar. Menghidupkan sebuah nilai. Apa itu? Tanggung jawab sosial. Nilai jangan egois, jangan lepas tangan. Maka ketika para murid mengatakan suruhlah mereka orang banyak itu pergi, karena memang para murid hanya mampu untuk melihat ini sebagai masalah, lalu udah pergi, suruh pergi.
Tapi Tuhan tidak melihat hal yang demikian itu. Maka Tuhan justru mengatakan tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Jadi di sini letak perbedaannya bagaimana melihat sebuah realitas itu. Dan pada akhirnya kalau para murid lalu menjadi pesimis karena melihat itu semua sebagai masalah, maka melihatnya juga hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan justru membangun sebuah optimisme dengan optimalkan apa yang ada. Optimalkan apa yang ada. Cari potensi apa yang ada, optimalkan itu. Maka 5 roti dan 2 ikan itu bukan hanya sebab 5 roti dan 2 ikan memiliki nilai kelimpahan, nilai cinta kasih, nilai kepedulian. Kalau kita membaca di bagian lain dari kisah yang sama, maka kita akan menemukan ada anak kecil yang membawa kepada Yesus. Apa yang mereka punya itu nilai kepedulian, nilai cinta kasih. Jadi kalau para murid hanya mengatakannya hanya ada 5 roti dan 2 ikan, maka Tuhan justru melihatnya ini yang kita punya, ini potensi yang ada, dioptimalkan. Maka 5 roti 2 ikan itu bukan hanya sebab di dalamnya ada nilai kelimpahan. Ada kepedulian, ada cinta kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sampai di sini saja kita saya kira sudah bisa merasakan bagaimana acap kali kita sendiri juga segala-galanya seringkali hanya dilihat dengan hanya ini, hanya itu, hanya ini, hanya itu. Tetapi bukan dengan sebuah nilai syukur oleh karena kelimpahan. Maka acap kali juga segala sesuatunya lalu menjadi pesimis. Bukan justru mengoptimalkan apa yang ada. Nilai welas asih, belas kasihan dalam diri Yesus telah menggerakkannya untuk mengoptimalkan apa yang ada. Bukan justru pesimis, tidak mau berbuat sesuatu. Menurut saya, nilai dan keutamaan inilah yang melahirkan mujizat. Nilai kerajaan Allah yang harus dikedepankan. Selain itu perlu diketahui bahwa realitas hidup manusia adalah potensi. Coba cari dan periksa apa yang ada padamu. Temukan itu. Sayangnya, kita tidak menggali potensi yang dengan cara seperti itu. Maka perlu yang namanya inventarisir supaya potensi lalu menjadi kelihatan jelas, menggali potensi yang ada. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Yesus memberi makan orang lebih dari 5.000 orang memberikan inspirasi untuk mengubah cara kita menghayati hidup. Ini masalah cara pandang. Dan oleh karenanya mari kita kembali juga pada jalan Tuhan Yesus. Ketika merespon sebuah realita justru dengan nilai cinta kasih dan kepedulian yang telah menggerakkannya untuk mengoptimalkan apa yang ada. Dan itu justru jalan untuk mengapresiasi kehidupan. Nah, saya kira kritik dari Bono Wiratmo saya kira benar karena beliau mengatakan selama ini gereja telah sibuk dan menghabiskan banyak energi untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Dan bukan sebaliknya. Menggali potensi positif. Saya kira betul Bapak Ibu dan saudara-saudara rasanya sedih memang.
Ketika ada yang pesimis, tidak bangga dengan gerejanya, malah ada juga yang menjelek-jelekan gerejanya sendiri. Dan tentu ini tanda kemunduran. Sementara zaman ini semakin maju. Maka dari itu kita harus bangga dan cinta dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Rasa minder, perasaan tidak suka, konflik, itu bisa muncul karena sebetulnya karena kita kehilangan potensi cinta kita itu. Nah, inilah masalah cara pandang hidup. Dari negative thinking menjadi apresiatif. Menghargai dan berusaha menggali, menemukan hal-hal positif. Dan inilah yang disebut sebagai pencarian kooperatif untuk menemukan hal-hal yang positif. Dan saya kira ini penting sekali, dan sekali lagi cara melihat realitas yang sungguh mempengaruhi cara bersikap dan pendekatan yang seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang dikenal sebagai pendekatan apresiatif. Memang ada pendekatan yang lain, dan masing-masing tentu juga ada plus minusnya. Ada pendekatan yang lain, pendekatannya adalah yang umum, itu adalah pendekatan problem solving, yang berpangkal pada kelemahan yang ada. Mencari apa yang salah. Nah, sedangkan pendekatan apresiatif berpangkal pada kekuatan yang ada, potensi yang dimiliki. Jadi sayang jika orang lalu sedemikian sibuk mencari kelemahan, mencari masalah. Yang lebih parah lagi kalau cari-cari masalah, yang pada akhirnya menjadi lelah sendiri. Komunitas hidup bersama tidak hanya cukup dengan adanya bekerja sama, namun juga harus memiliki spirit hidup untuk ikut menciptakan kehidupan bersama. Kerjasama itu bagus, tapi kalau tidak ada partisipasi untuk turut menciptakan secara bersama-sama, melalui apa yang ada, partisipatif, apa yang dia punya, saya kira itu belum akan menggerakkan. Bertumbuh dengan spirit apresiatif diawali dengan menemukan apa yang berharga yang dimiliki. Jika komunitas hidup bersama memiliki sesuatu yang dimiliki bersama, maka ini yang perlu ditemukan, apa yang dimiliki bersama. Bagaimana supaya apa yang dimiliki itu mampu mengoptimalkan komunitas, mampu untuk mengoptimalkan kehidupan bersama. Bertumbuh dengan spirit apresiatif akan menghidupi pengalaman yang membangun. Dipenuhi juga dengan cerita-cerita yang menginspirasi. Maka cara pendekatan yang seperti ini, cara pendekatan apresiatif, akan menggunakan kata-kata yang lebih positif, positif apresiatif. Bukan justru mulai dengan mencari yang salah, lalu memojokkan. Lihat bagaimana Tuhan Yesus selalu memakai bahasa yang lain. Ketika orang-orang sibuk dengan bahasa yang mempermasalahkan orang lain, tetapi Tuhan Yesus justru memakai kata-kata penerimaan, bahasa yang berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Tuhan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang, sungguh amat sangat relevan bagi kita di masa pandemi ini. Menurut saya, mereka yang mampu bertahan dalam situasi pandemi dan berbagai tantangan dalam kehidupannya adalah mereka yang mampu memandang setiap tantangan dengan kacamata peluang dan harapan positif. Mencari siapa yang salah tidak akan menyelesaikan.
Jadi mari kita apresiatif terhadap potensi yang ada. Setidaknya kita mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri kita untuk bisa memberdayakan potensi sesama. Lalu menjadi potensi bersama. 5 roti dan 2 ikan itu bukan hanya. Sebab ada nilai kelimpahan, nilai kepedulian, nilai cinta kasih. Nilai membangun bersama-sama. Dan semua potensi itu adalah berkat. Maka optimalkan berkat. Maka itu juga mujizat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya membaca sebuah status beberapa waktu yang lalu yang menurut saya menarik. Mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca atau mendengar. Jadilah lebah, jangan jadi lalat. Lalat hanya akan mencari dan melihat sampah, kotoran, dan bangkai. Dan yang dibawa lalat hanya penyakit. Tidak mudah memang untuk meyakinkan lalat bahwa bunga itu indah dan harum. Sebaliknya, lebah akan selalu mencari dan melihat bunga. Dan yang dibawa lebah adalah madu. Jadi sebetulnya toh berkat itu ada. Mengoptimalkan berkat, maka itulah mujizat. Jadi mau jadi lalat atau mau jadi lebah. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa segala rasa syukur kami ya Tuhan. Oleh karena kembali sebuah pengajaran kehidupan Tuhan nyatakan kepada kami. Kami sadar acap kali kami sama seperti para murid kebanyakan. Betapa mudah kami menjadi pesimis. Dan bahkan kami juga tidak mampu untuk melihat ada nilai kelimpahan dalam setiap berkat Tuhan. Karena kami pun tidak mengoptimalkan berkat. Acap kali kami selalu melihat hanya terhadap segala anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu mudahnya Tuhan kami melihat segala sesuatunya mulai sebagai masalah.
bukan justru kami menemukan potensi, sehingga kami juga tidak mampu untuk membangun kehidupan bersama yang dipenuhi oleh pengharapan, spirit untuk apresiatif satu dengan yang lain, menemukan kekayaan diri, kekayaan bersama, anugerah berkat Tuhan, sehingga saling memberdayakan potensi satu dengan yang lain. Kami menyadari acap kali kami sama seperti para murid kebanyakan, mencari jalan pintas dan justru tidak sedia untuk mengembangkan anugerah berkat. Kami bersyukur untuk sabdamu yang kami telah dengar hari ini, dan biarlah itu juga akan menjadi inspirasi mendalam bagi kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Agar kami tidak menjadi pesimis. Pandemi justru menjadi kesempatan bagi kami untuk membangun kehidupan bersama kami, membangun diri dan keluarga kami dengan nilai kelimpahan, kepedulian, cinta kasih, yang melihat setiap berkat Tuhan bukan sebagai hanya, namun setiap berkat-Mu adalah nilai kelimpahan, rasa syukur. Dan itu yang membangkitkan kami untuk mengoptimalkan setiap berkat Tuhan. Tolong kami Tuhan sebagai pribadi, sebagai keluarga, agar kami tidak terpuruk sedemikian rupa, menyerah kalah dengan keadaan. Namun sebaliknya kami melihat peluang, kami melihat tantangan itu pun menjadi kesempatan bagi kami untuk membangun diri, membangun sesama, membangun potensi bersama. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu agar apa yang kami dengar, kami renungkan ini juga boleh kami wujudkan dalam kehidupan keseharian kami. Mencari dan menemukan apa yang kami miliki bersama. Dan mujizat ada oleh karena kami mengoptimalkan berkat itu. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah berkat-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang perjalanan kehidupan kami yang telah kami lewati pada waktu dan masa sepekan yang lalu. Kami memasuki pekan yang baru sekarang. Maka kami pun tetap hendak meletakkan kekuatan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan, pada campur tangan Tuhan, bagi kehidupan sebagai pribadi, sebagai keluarga, pun sebagai gereja Tuhan, dan juga kehidupan bersama kami atas bangsa kami dan kehidupan umat manusia di bumi dalam segala kemelut dan gejolak yang kini sedang kami hadapi bersama. Maka kami tetap meletakkan pengharapan kami Tuhan, mari Engkau menguatkan, meneguhkan kami dalam setiap kerja dan karya usaha kami, jerih lelah kami. Tuhan, berkatilah, dan biarlah dari sana Tuhan pun menyediakan berkat untuk memelihara kehidupan kami. Berkat-Mu pula bagi kehidupan keluarga kami. Anugerahilah kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, sehingga kami tidak pernah kehilangan itu dalam kehidupan bersama kami di tengah-tengah keluarga, dengan berbagai tantangan, gejolak yang kami harus hadapi dan lewati di masa-masa pandemi ini. Kami bersatu hati Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, mereka yang bergumul dan bergulat dengan kelemahan fisiknya. Mari kiranya mereka pun mampu memandang ada berkat Tuhan yang bukan hanya, namun sungguh sebagai sebuah berkat Tuhan yang membangkitkan optimisme bahwa Tuhan Engkau akan memampukan setiap anak-anak-Mu untuk melewati setiap pergulatan kelemahan fisiknya. Anugerahilah berkat-Mu itu Tuhan bagi hamba-Mu, Ibu Lydia Sukarsih, Ibu Sarimin dan Susi di kelompok Paulus, hamba dan pelayan-Mu, Penatua Senen Payungalu dalam proses perawatan saat ini di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Tuhan, kami mempercayakan hamba dan pelayan-Mu ini dalam segala
bergumul dan perjuangan akan kelemahan fisiknya. Dan kami meyakini Tuhan Engkau akan ada bersama dengannya, menganugerahinya dengan kekuatan, pengharapan, melewati tantangan ini. Demikian pula Tuhan, kami bersatu hati untuk mohonkan berkat daripada-Mu pula bagi setiap gumul dan juang kerja dan karya, bagi setiap kami. Belajar kami, anak-anak kami di tengah-tengah situasi yang serba terbatas. Dan Tuhan Engkau menganugerahi anak-anak kami sebuah semangat belajar yang baik, penuh dedikasi, penuh daya juang di tengah-tengah tantangan ini. Demikian pula Tuhan, kami bersatu hati untuk memohon berkat daripada-Mu bagi kehidupan bersama kami atas bangsa kami yang masih dan terus bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Segala daya upaya dari setiap level, mari Tuhan Engkau berkati. Para dokter, perawat, para medis, tenaga kesehatan, berikut juga dengan keluarga mereka masing-masing, lindungilah mereka. Dan agar di tengah-tengah panggilan tugas penuh, panggilan cinta kasih dan kemanusiaan, Engkau pun menganugerahkan berkat perlindungan dan kemurahan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan bagi mereka semua. Tuhan Bapa di dalam surga, kami pun bersatu hati memohon berkat daripada-Mu bagi kehidupan bersama kami atas gereja-Mu. Tak putus-putusnya kami bersyukur untuk anugerah pemeliharaan-Mu atas kami semua, namun kami pun tetap memohon bagi karya tugas pelayanan kami, majelis gereja-Mu, juga beserta keluarga masing-masing. Dalam segala rancangan gereja-Mu untuk memulai ibadah tatap muka yang akan dimulai pada ibadah minggu dengan pembatasan 30 Agustus mendatang, Tuhan, berkatilah. Dan biarlah dengan perkembangan yang baik, maka pembatasan-pembatasan itu pun segera bisa ditinjau kembali. Namun inilah upaya kami Tuhan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik. Kami memohon Engkau menyertai dan memberkati rancangan-rancangan kami ini. Demikian pula dengan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Dan saudara-saudara kami juga dari berbagai macam agama dan keyakinan yang juga akan memulai ibadah di tempat ibadah masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau pun juga memberkati ketika segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Biarlah tempat-tempat ibadah tetap menjadi tempat bagi semua umat untuk menyembah-Mu, mengakui akan kebesaran dan kuasa-Mu atas seluruh makhluk dan manusia serta bumi ini. Bapa, ini doa syukur permohonan kami. Lebih dari yang kami mohon, kami percaya yang terbaik datang daripada-Mu, maka kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan. Nats pembimbing persembahan terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang demikian firman-Nya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pujian persembahan terambil dari Kidung Jemaat 403, bait 1 dan 3. Akan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah buah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan padamu Tuhan, atas segala pemeliharaan Tuhan hingga sampai saat ini. Kami bersyukur padamu Tuhan, ibadah pada pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kami bersyukur atas firman-Mu yang begitu indah boleh kami dengarkan dan menjadikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada pagi hari ini pun kami hendak mengaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini berguna untuk melanjutkan tugas pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang Tuhan berikan tugas untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berikan roh kebijaksanaan dan roh tanggung jawab. Selanjutnya Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan bimbing kami agar kami boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat, berjumpa dengan saudara-saudara kami yang kami kasihi. Dan bila mana ada dosa yang terselip di dalam ibadah ini, kiranya Tuhan ampuni. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bersama umat di dunia, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita dengan kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidup saudara, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Pujian penutup kita dari pelengkap Kidung Jemaat 138 bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala sukari saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas. Musim bertanam dan musim tuaya, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu tak bercelah. Setiap